Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Wa syartuha fi abniyah, masih membahas di dalam perkara atau permasalahan salatul Jumat. Syarat sah menjalankan salat Jumat fi abniyatin atau dalam satu wilayah, jama'atan wajib dijalankan dalam keadaan berjamaah, sehingga al-imam ketika menjadi imam untuk salat Jumat maka wajib niat menjadi imam. Usolli fardhal jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Kalau seandainya imam tidak niat menjadi imam, maka sholatnya imam nggak sah. Terus sholat makmum bagaimana? Sholat makmum sah karena dia tidak mengetahui niat daripada imam tersebut. Dan jamaahnya mereka sholat dalam keadaan berjamaah. Berbeda dengan imam. Kalau imam tidak niat berjamaah, maka sholatnya dia tidak sah. Sholatnya dia tidak sah. Biar ba'ina dengan 40. 40 wahiyah bisifatil wujub. Yang mana mereka semua arba'in ini sudah memenuhi persyaratan orang yang wajib dan sah menjalankan sholat Jumat tersebut. Begitu. Ada di dalam kitab Busyrul Karim atau kitab yang lainnya kan dibahas. Penelur Roja. Ada orang itu wajib, sah, dan terhitung. Wajib sholat Jumat, sah sholat Jumatannya, dan juga terhitung menjadi orang dari 40 orang tersebut. Orang yang memiliki persyaratan, syarat wajib dan sah sholat Jumat. Dia muslim, dia mukallaf, dia merdeka, dia laki-laki, dia mustautin. Ada orang wajib namun tidak terhitung. Adalah orang mukim. Ya, orang yang mukim, dia orang yang wajib namun tidak terhitung, sebagaimana santri. Ya, mereka di sini semuanya menjadi mukim. Ya. Apakah mereka mustautin? Tidak. Mereka wajib sholat Jumat? Wajib. Apakah terhitung dari 40 orang? Enggak. Tidak terhitung dari 40 orang. Ya, begitu. Namanya mukim. Ada orang yang tidak wajib. Ya, tidak wajib namun terhitung dan sah. Orang sakit, orang mustautin sakit memaksakan diri, udah aneh datang, padahal nggak wajib. Termasuk daripada syurutul wujub adalah sehat. Sedangkan dia sakit, nggak wajib, tapi dipaksakan untuk hadir, terhitung dan sah salatnya. Ya, meskipun tidak wajib. Adapun orang yang budak. Seorang budak tidak wajib, tidak terhitung, sah. Tapi sah, tidak wajib, tidak terhitung, namun sah. Seperti seorang perempuan. Orang perempuan tidak wajib menjalankan sholat Jumat, tidak terhitung daripada 40 orang, namun sah sholat Jumatnya. Banyak pertanyaan, kapan seorang perempuan sholat Jumat? Salat zuhur di hari Jumat, apakah ketika adzan langsung boleh atau menunggu orang yang pulang dari Jumatannya, ya kan begitu? Bagaimana? Apakah jadi ada orang yang memang wajib untuk menjalankan sholat Jumat, ada orang yang beruzur menjalankan sholat Jumat, ada orang yang tidak wajib menjalankan sholat Jumat. Kalau orang yang tidak wajib menjalankan sholat Jumat ketika mendengar azan
masuk waktu sholat zuhur atau sholat Jumat tersebut, boleh sholat. Boleh. Ya, seorang perempuan, seorang budak, dia tidak wajib. Ya, tidak wajib dan tidak terhitung. Hanya sah. Dia tidak wajib seperti ini, maka dia langsung diperbolehkan menjalankan sholat zuhur ketika sudah masuk waktu sholat Jumat tersebut. Perempuan. Ada lagi orang yang memiliki uzur. Orang yang memiliki uzur boleh di awal waktu, ya, namun afdalnya setelah sholat Jumat selesai. Kenapa demikian? Barangkali ketika di pertengahan orang sholat Jumat ternyata dia sehat, bisa hadir, wajib untuk datang. Orang yang memiliki uzur. Ada lagi yang ketiga adalah orang yang memang wajib untuk menjalankan sholat Jumat. Maka dia tidak boleh menjalankan sholat zuhur sebelum selesai daripada sholat Jumat yang ada di daerah tersebut. Karena kewajibannya adalah mendatangi sholat Jumat tersebut. Tapi kalau seandainya dia yang datang malas-malasan, dia yang mau sholat zuhur aja, ada nggak boleh, nggak bisa, nggak sah sholatnya. Karena kewajibannya dia menunggu menjalankan sholat zuhur. Sah menjadi sah karena dia setelah selesai sholat Jumat nggak bisa diqadha, nggak bisa diulangi. Baru nggak ada sholat Jumat, jadi hanya sholat zuhur kalau begitu. Jadi setelah sholat Jumat baru sholat zuhurnya. Setelah selesai semuanya nggak ada suara-suara sholat Jumat, baru dia diperbolehkan. Kalau memang tidak ada uzur sama sekali, itu wajib masalahnya. Ya, begitu. Wal waktu, dan termasuk daripada syarat sahnya sholat Jumat itu wal waktu. Ya, masih pada waktu sholat zuhur. Kalau seandainya sholat Jumat tersebut di akhir waktu sehingga 1 rakaat di luar sholat, maka tidak sah sholat Jumatannya. Ya, maka menjadi sholat zuhur. Paham? Jadi wal waktu, syarat sahnya sholat Jumat adalah di waktu sholat zuhur. Nggak boleh sebelumnya dan nggak boleh setelahnya. Harus pas di waktu sholat zuhur. Gitu. Sebelum masuk waktu nggak boleh sholat zuhur. Setelah masuk waktu, setelah selesai waktu tersebut nggak boleh sholat Jumat. Ini sholat Jumat ini. Setelah masuk waktu nggak boleh. Sebelum masuk waktu nggak boleh sholat Jumat. Setelah waktu zuhur selesai nggak boleh sholat Jumat, karena sholat Jumat nggak bisa diqadha. Waktunya terbatas mulai dari tergesernya matahari ke arah barat, ya, sampai idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu, atau terakhir daripada waktu sholat zuhur. Fa in yakhruj, apabila keluar daripada waktu tersebut, yusallu dhuhra bil bina. Nah, maksudnya bagaimana nih? Maka mereka menjalankan sholat zuhur bil bina, dengan melanjutkan sholat Jumat tadi. Paham? Masalah dia menjalankan sholat Jumat, baru 1 rakaat asar, Allahu Akbar, asar. Maka melanjutkan 3 rakaat. Bukan 1 rakaat. 3 rakaat untuk melanjutkan sholat zuhur. Makanya yusallu dhuhra bil bina. Menjalankan sholat zuhur dengan melanjutkan niat sholat Jumat tersebut. Niatnya sholat Jumat, tapi pada pelaksanaannya sholat zuhur. Begitu. Niyah bila sholah, ya sholah bila niyah. Begitu. Dia sholah bila nawa. Nawa bila dia sholat zuhur, tapi niatnya Jumat. Dia niat Jumat, tapi sholat zuhur. Seperti ini. Wa min syurutiha, termasuk dari syarat sahnya salat Jumat adalah taqdimu khutbataini, mendahulukan 2 khutbah. Mendahulukan dua khutbah. Berbeda dengan salatul Id, salatul Idul Fitri, Idul Adha, istisqa. Ya. Istisqa setelah khutbah apa? Setelah salat apa sebelum salat? Istisqa seperti salat seperti khusuf. Setelah sholat baru
khutbah. Salat Jumat, salat kusuf, istisqa sama. Ya. Bukan. Apa namanya? Id ya. Kalau salat Jumat sebelumnya. Salat Jumat sebelumnya. Sebelum salat khutbah terlebih dahulu. Adapun salat istisqa setelah. Ya, setelah salat kusuf setelah. Kemudian salat salat Id setelah. Kenapa demikian? Karena khutbah di hari Jumat termasuk daripada syarat sahnya salat. Tapi kalau khutbah selain daripada hari Jumat tidak termasuk daripada syarat sahnya salat. Mau pakai khutbah boleh, nggak pakai khutbah sah. Itu kalau salat sunnah. Tapi kalau salat Jumat, kalau tidak ada khutbahnya nggak sah. Makanya wajib bagi DKM, wajib bagi DKM ngapain deh kewajibannya? Menyiapkan buku khutbah setahun penuh, siapin di masjid. Takutnya khatibnya berhalangan, ya, datang, tapi tengah perjalanan bannya kempes, bagaimana mau nggak bisa datang, nggak bisa nggak nyampe. Nah, ini siapa ini yang jadi badalnya ini? Ya, makanya kudu ada bukunya. Kalau memang nggak ada sama sekali, ya DKM-nya lah baca. Makanya perlu disiapkan. Siapkan buku khutbah Jumat ya setahun penuh. Ya, begitu. Perlu disiapkan. Kalau memang tidak bisa kalau memang perlu lagi ya mempersiapkan badalnya. Setiap Jumat harus ada di situ satu orang yang siap sedia membadalin. Kalau nggak ada pasti dia nih siap begitu. Yang jadi khutbahnya, khatibnya. Karena termasuk daripada syarat sahnya salat Jumat. Jangan sampai terjadi orang muslim menjalankan salat Jumat, udah kumpul di masjid, khatibnya nggak datang, bubar. Khatibnya nggak datang, kenapa bubar? Nggak ada yang khutbah, nggak ada khatibnya. Lu orang muslim kemana aja? Ya, orang muslim yang belajar salat Jumat bukan kiai saja, bukan ustadz saja, bukan guru saja, tapi siapapun wajib salat Jumat. Makanya juga belajar namanya khutbah. Ya, jangan yang dipelajari khutbah doang. Ini belajar khutbah aja. Khutbah siapa nih? Khutbahnya mana? Ya, mendingan khutbah dalam khutbah. Gitu. Aduh. Paham? Belajar di khutbah. Wajib ngerti. Ini orang muslim ya nggak ngerti khutbah, rukun-rukunnya, minimal rukun-rukunnya. Ngerti, paham. Jadi sewaktu-waktu kalau ada apa-apa bisa menjalankan salat Jumat sendiri. Apalagi terlebih pandemi seperti ini kan. Ini salat kalau khutbah salat Jumat tidak ada khutbah tidak sah. Amin syurutiha taqdimu khutbataini, mendahulukan dua khutbah. Bukan satu khutbah, dua kali khutbah. Ya. Kalau 2 kali khutbah berarti 2 kali khutbah dong. 2 kali khutbah, khutbahnya dua kali. Taqdimu khutbataini, mendahulukan 2 khutbah. Bukan satu khutbah. Yang dimaksud 2 khutbah bagaimana? 2 khutbah, yang pertama khutbah pertama ya untuk memisahkan antara 1 dan 2 ada duduknya, istirahat. Jangan di 1 aja, jangan di 2 aja, capek, istirahat. Ada tempat istirahatnya. Setelah khutbah pertama duduk. Ya, biasanya khutbah pertama lebih lama daripada khutbah kedua. Begitu. Khutbah kedua mah cepat. Tapi ada doanya. Kalau khutbah pertama nggak ada doanya. Ya, doanya di yang kedua. Begitu. Doanya yang kedua. Baca Quran boleh di pertama, boleh di kedua. Begitu.
Jadi taqdimu khutbataini, mendahulukan dua khutbah wajib dan dipisah dengan apa? Duduk. Ya, kalau seandainya dengan khutbahnya dengan duduk, boleh nggak khutbah duduk? Boleh. Misahnya bagaimana? Diem. Begitu. Masa tidur? Begitu. Taqdimu khutbataini, mendahulukan dua khutbah. Yajibu an yaquda bainataini, wajib untuk duduk di antara dua khutbah tersebut. Wajib duduk. Maka masih terhitung satu. Meskipun baca alhamdulillah ini dua kali. Alhamdulillah. Ya, sampai akhir tuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa lil muslimin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Jangan dilanjutkan diri langsung alhamdulillah, langsung lah. Duduknya mana? Ketika tanpa ada duduk, tanpa ada jeda dengan duduknya, maka tidak terhitung dua khutbah. Berarti baru dihitung satu khutbah. Yajibu an yaquda bainataini, wajib duduk di antara dua khutbah. Ya, begitu. Wajib dua khutbah. Kalau khutbahnya duduk, maka memisahnya dengan bisaktatin qadra tumaninah lil julus. Ya, duduk sebentar. Bukan berbaring, bukan. Kalau memang dia tidak mampu untuk berdiri, sah-sah aja khutbah itu. Sama seperti sholat. Kalau memang tidak bisa diri, duduk. Begitu. Yajibu an yaquda bainataini ruknuhuma. Nah, sekarang rukun-rukun di dalam dua khutbah. Yang pertama al-qiyamu, wajib berdiri bagi yang mampu. Jadi ruknuhuma, rukun-rukun dalam dua khutbah. Al-awwal al-qiyamu, wajib berdiri. Alal qadir, bagi yang mampu. Enggak mampu duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Nggak mau berbaring, telentang, begitu. Ini terlalu banget ini. Ini siapa ini? Emang kagak ada yang lain? Ada. Ganti yang lain lah. Regenerasi, generasi baru, bukan generasi biru. Generasi baru, bukan generasi biru. Wallah hamadi. Kemudian mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, atau innal hamdalillah, ana hamidun lillah, ahmadullah, sama. Yang penting memuji Allah. Wa ba'dahu, yang setelah alhamdulillah, sholli ala Muhammadi, membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Wala yasihu, dan tidak sah. Ya. Wala tasihul khutbah, tidak sah khutbah hanya mengucapkan dengan bisalatil dhamir, dengan satu dhamir. Apa satu dhamir? Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ada enggak sah? Masalah setelah alhamdulillah, ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, kalau seandainya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ini belum termasuk membaca salawat. Belum termasuk membaca salawat. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, ini baca salawat. Sallallahu ala Muhammad, salawat. Tapi kalau Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, ini tidak termasuk salawat, maka belum sah. Perlu diperhatikan ketika setelah wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin baru. Tapi kalau Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi, ada belum sah.
Jadi nggak boleh dengan salatul dhamir, harus shalah ala Nabi SAW dengan nama. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, harus pakai Muhammad. Ya. Nabi Muhammad. Walusi bitaqwa wil ma'na kama nahwu ati'ullaha fi kiltaihima. Kemudian memberikan wasiat dengan taqwa. Subhanallah apa? Ayat kursi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.